Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Transportasi, perkenalkan kami dari peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2026, gelombang 3, Angkatan 18, kelompok 1. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ivori, bertindak sebagai moderator yang akan membantu jalannya podcast Tanya Jawab bareng peserta Latsar CPNS tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, dengan fokus pada nilai akuntabel dalam pelayanan publik sektor transportasi. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Perhubungan memiliki berbagai sektor, mulai dari transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian, hingga pengembangan sumber daya manusia melalui BPSDMP. Oleh karena itu, penerapan nilai akuntabel menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh pelayanan berjalan secara transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Untuk membahas lebih dalam, sudah bersama kami beberapa narasumber. Narasumber yang pertama yaitu Saudari Miftah, narasumber kami yang kedua yaitu Saudara Zainal, narasumber ketiga Saudari Revi, dan narasumber kita yang keempat yaitu Saudara Rahman. Baik, langsung saja kita mulai dari narasumber yang pertama. Selamat sore Saudari Miftah, bagaimana kabarnya? Sore, Ibu moderator. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Ibu, mohon dijelaskan kepada sobat-sobat transportasi yang ada di rumah, apa sih akuntabel itu dan mengapa nilai ini penting bagi ASN? Baik, Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu moderator. Saya akan menjelaskan mengenai apakah itu akuntabel dan mengapa nilai ini penting bagi ASN. Akuntabel adalah suatu sikap, nilai, dan prinsip moral yang menekankan bahwa setiap individu, khususnya dalam lingkungan kerja dan pemerintahan, wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, transparan, disiplin, serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi proses maupun hasil kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas sendiri ini tidak hanya berbincang tentang hasil akhir pekerjaan, tetapi juga mencakup bagaimana proses pekerjaan tersebut itu dilakukan. Artinya, setiap langkah, keputusan, penggunaan sumber daya, dari waktu, anggaran, dan wewenang, serta tindakan yang diambil itu harus sesuai dengan aturan, standar, operasional, prosedur atau SOP, dan nilai-nilai etika yang berlaku. Jadi, seseorang yang memiliki sikap akuntabel akan selalu bekerja dengan penuh integritas, tidak menyalahgunakan jabatan atau kepercayaan yang diberikan, serta berani mengakui kesalahan jika terjadi kekeliruan. Ia juga siap untuk menerima evaluasi, kritik, dan konsekuensi atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil. Selain itu, akuntabel juga mampu memberikan laporan atau penjelasan secara logis, terbuka kepada pihak yang membutuhkan sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, dalam konteks aparatur sipil negara atau ASN, akuntabel juga menjadi salah satu nilai utama dalam berakhlak. Penerapan akuntabilitas dalam ASN terlihat dari bagaimana pegawai menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, menggunakan anggaran secara tepat, efisiensi, dan memberikan pelayanan publik yang dapat dipercaya, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Contoh-contoh sederhana sikap akuntabel dapat kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan tanggung jawabnya, tidak memanipulasi data atau laporan. Yang ketiga adalah menggunakan fasilitas kantor sesuai peruntukannya. Yang keempat adalah berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Yang terakhir adalah memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Karena ASN merupakan pelayanan publik yang diberikan amanah oleh negara, setiap keputusan yang diambil akan berdampak luas, terutama di sektor transportasi yang menyangkut keselamatan dan mobilitas masyarakat. Tanpa akuntabilitas dapat terjadi penyimpangan, ketidaktertiban, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, nilai akuntabel harus menjadi prinsip dasar dalam setiap pelaksanaan tugas ASN di seluruh sektor. Baik, itu untuk penjelasan saya untuk moderator Ibu Ifori.
Baik Ibu Miftah, terima kasih atas penjelasannya. Jadi, Sobat Transportasi, kita bisa simpulkan ya bahwa akuntabel itu merupakan bentuk pertanggungjawaban ASN terhadap setiap tindakan dan juga keputusan yang diambil. Nah, nilai ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan juga memastikan bahwa setiap pelayanan publik itu berjalan secara transparan dan juga sesuai dengan aturan. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Saudara Zainal. Saudara Zainal, siapa saja sih yang menerapkan nilai akuntabel ini dan di mana penerapannya dalam sektor transportasi? Baik, Ibu Moderator, terima kasih sebelumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan siapa saja sih yang menerapkan nilai akuntabel ini. Jadi sebelumnya, nilai akuntabel merupakan salah satu prinsip utama yang wajib diterapkan oleh seluruh aparatur sipil negara atau ASN, terutama di lingkungan Kementerian Perhubungan, baik yang berada di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dan penerapan ini tidak terbatas pada individu tertentu, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh pegawai. Jadi intinya di sini Bu, semua pegawai itu baik P3K ataupun PNS wajib menerapkan nilai akuntabel ini. Jadi akuntabilitas ini diwujudkan melalui transparansi, tanggung jawab, serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau pengguna jasa. Penerapan nilai akuntabel mencakup seluruh sektor transportasi yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, yaitu transportasi darat, laut, udara, serta kereta apian. Dan juga termasuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan atau BPSDMP. Dan setiap sektor ini bentuk implementasi akuntabilitasnya sangat spesifik sesuai dengan karakteristik layanan yang diberikan. Contohnya pada sektor transportasi darat. Akuntabilitas ini tercermin dalam pengawasan angkutan jalan, seperti pengendalian operasional kendaraan umum, penegakan aturan lalu lintas, serta peningkatan kualitas di pelayanan di terminal. Di sini ASN itu bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh layanan ini berjalan sesuai standar, baik itu secara standar keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu yang telah ditetapkan. Lanjut di transportasi laut, nilai akuntabel dapat kita lihat dalam pengawasan keselamatan pelayaran, termasuk pemeriksaan kelayakan kapal, pengawasan aktivitas di pelabuhan, serta pelayanan penumpang dan barang. Setiap proses harus dapat dipertanggungjawabkan demi menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Lanjut untuk sektor transportasi udara, akuntabilitas ini diwujudkan melalui pengawasan terhadap operasional penerbangan, pemenuhan standar keselamatan penerbangan, serta peningkatan kualitas pelayanan di bandara. Di sini, ASN berperan dalam memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan sesuai regulasi nasional maupun internasional. Untuk sektor perkereta-apian, nilai akuntabel ini dapat diterapkan dalam pengelolaan perjalanan kereta api, pengaturan jadwal yang tepat waktu, serta pelayanan prima kepada penumpang. Transparansi informasi dan ketetapan pelayanan jadi bagian penting dari akuntabilitas di sektor perkereta-apian. Lanjut yang terakhir yaitu di lingkungan BPSDMP, nilai akuntabel diterapkan dalam proses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi ASN. Setiap program pelatihan harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara bertanggung jawab agar menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Selain itu, penerapan akuntabilitas ini juga didukung oleh sistem pelaporan kinerja, pengawasan internal, serta evaluasi berkelanjutan terhadap program dan kebijakan yang dijalankan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan prinsip good governance. Dengan demikian, dapat kita simpulkan, Bu, nilai akuntabel ini diterapkan secara menyeluruh di lingkungan lini pelayanan transportasi tanpa terkecuali satupun. Dan nilai ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Sekian, terima kasih, Bu. Oh, terima kasih Saudara Zainal. Sangat jelas ya Sobat Maritim bahwa kita bisa paham dari penjelasan dari Bapak Zainal ini bahwa seluruh ASN itu di semua sektor transportasi wajib menerapkan nilai akuntabel. Jadi baik di transportasi darat, laut, udara, perkereta apian maupun di bidang pengembangan SDM. Nah, hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas harus menjadi budaya kerja di setiap lini organisasi. Baik, terima kasih Bapak Zainal. Kita
kita lanjut ke narasumber yang ketiga, yaitu Saudari Revi. Saudari Revi, kapan nilai akuntabel ini diterapkan dan bagaimana implementasinya dalam pekerjaan sehari-hari? Baik, terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kapan dan bagaimana sih nilai akuntabel itu diterapkan dalam pelaksanaan tugas ASN. Sebenarnya, nilai akuntabel itu diterapkan setiap saat dalam pelaksanaan tugas ASN. Artinya, tidak hanya saat sedang diawasi oleh atasan, tidak hanya ketika ada pemeriksaan atau audit, tetapi juga dalam kondisi normal sehari-hari, bahkan dalam situasi tertentu yang membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat. Jadi, kapanpun ASN bekerja, disitulah nilai akuntabel harus hadir, mulai dari saat merencanakan pekerjaan, melaksanakan tugas, sampai dengan menyusun laporan. Semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan, karena pada dasarnya akuntabel itu bukan hanya soal laporan akhir, tetapi bagaimana proses kerja itu sejak awal sudah dilakukan dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke bagian bagaimana sih nilai akuntabel itu diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam praktiknya, ada beberapa cara sederhana tetapi sangat penting untuk menerapkan akuntabilitas. Yang pertama, yaitu bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Dengan mengikuti SOP, pekerjaan yang dilakukan memiliki dasar yang jelas, tidak asal-asalan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, melakukan pencatatan dan dokumentasi kegiatan secara jelas dan sistematis. Hal ini penting agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan, sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak jelas asal-usulnya. Kemudian yang ketiga, menyusun laporan secara berkala dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini berupa laporan harian, mingguan, maupun bulanan. Dia mencerminkan apa saja yang telah dikerjakan. Dengan adanya laporan, atasan maupun instansi dapat mengetahui kinerja ASN secara transparan. Kemudian yang keempat, yaitu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan. Di era sekarang, penggunaan teknologi menjadi sangat penting dalam mendukung akuntabilitas. Misalnya, dalam pelayanan transportasi sudah banyak digunakan sistem digital. Contohnya, penggunaan sistem digital dalam pelayanan transportasi memungkinkan data tercatat secara real-time sehingga setiap proses dapat dipantau dan diaudit dengan mudah. Dengan seperti ini, peluang terjadinya kesalahan atau bahkan penyimpangan bisa diminimalisir karena semua data tercatat secara otomatis dan terbuka. Selain itu, penerapan akuntabel juga dapat dilihat dari sikap ASN dalam bekerja. Seorang ASN yang akuntabel akan bekerja dengan jujur, transparan, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Ia juga tidak akan takut untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya karena semua yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan. Jadi penjelasan tersebut, kita bisa memahami bahwa nilai akuntabel itu tidak sulit untuk diterapkan, tetapi membutuhkan konsistensi dan kesadaran dari setiap ASN. Karena jika dilakukan secara terus-menerus, maka nilai akuntabel ini tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi akan berubah menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Dengan penerapan tersebut, nilai akuntabel dapat menjadi budaya kerja yang konsisten di seluruh sektor, sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Baik, sekian Ibu Moderator yang dapat saya jelaskan. Baik, terima kasih Bu Revi atas penjelasannya. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa nilai akuntabel itu diterapkan di setiap saat dalam pelaksanaan tugas ASN. Jadi melalui kepatuhan terhadap SOP, pelaporan yang transparan, kemudian pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke narasumber yang keempat, yaitu Bapak Rahman. Ya, Bapak Rahman, tolong berikan contoh kepada para sobat transportasi yang ada di rumah, baik tokoh atau instansi yang bisa menjadi inspirasi
para sobat transportasi dalam menerapkan nilai akuntabel? Terima kasih atas waktunya, Bu Ivori. Eh, di sini saya akan menguraikan beberapa contoh untuk tokoh dan instansi yang dapat menjadi inspirasi dalam penerapan nilai akuntabel, khususnya dalam konteks pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai akuntabilitas pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban untuk administratif dalam pelaporan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Salah satu contoh tokoh atau instansi yang kerap dijadikan rujukan dalam praktik kepemimpinan yang akuntabel adalah Tri Risma hari ini, yang kita tahu dalam berbagai periode kepemimpinannya, khususnya saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, beliau menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi, integritas, dan tanggung jawab publik. Gaya kepemimpinannya yang tegas namun responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi salah satu indikator nyata penerapan nilai akuntabilitas. Ia tidak hanya menekankan pentingnya kinerja birokrasi yang efektif, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Lebih lanjut, akuntabilitas yang ditunjukkan oleh Tri Risma hari ini tercermin dalam upayanya membangun sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, seperti penguatan e-government dan keterbukaan akses data publik. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung. Dengan demikian, akuntabilitas tidak lagi bersifat satu arah, melainkan menjadi proses yang partisipatif dan transparan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan secara struktural, tetapi juga kepada masyarakat secara substantif. Selain dari sisi individu, penerapan nilai akuntabel juga dapat dilihat dari praktik yang dilakukan oleh instansi atau organisasi. Salah satu contoh yang cukup relevan adalah PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia. Perusahaan ini dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan transformasi yang signifikan dalam hal pelayanan publik yang berbasis akuntabilitas. PT KAI berhasil membangun sistem pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas melalui digitalisasi layanan seperti pemesanan tiket secara online, sistem informasi jadwal kereta yang real time, serta mekanisme pengaduan pelanggan yang responsif. Transformasi yang dilakukan oleh PT KAI tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas layanan semata, namun juga pada aspek keterbukaan informasi. Masyarakat kini dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait jadwal, tarif, hingga kebijakan perusahaan secara jelas dan terbuka. Hal ini mencerminkan bahwa akuntabilitas dalam organisasi modern tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi yang efisiensi. Selain itu, PT KAI juga menunjukkan komitmen dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui laporan publik dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelayanan yang diberikan. Dari kedua contoh tersebut, baik dari tokoh maupun instansi, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai akuntabel memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik. Akuntabilitas bukan hanya tentang memenuhi kewajiban formal, tetapi juga tentang membangun kepercayaan melalui tindakan nyata yang transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam konteks sebagai aparatur sipil negara, nilai ini menjadi sangat penting untuk diinternalisasikan, karena setiap tindakan dan kebijakan yang diambil akan berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, inspirasi dari tokoh seperti Tri Risma hari ini dan instansi seperti PT KAI Indonesia memberikan gambaran konkret bahwa akuntabilitas dapat diwujudkan melalui kepemimpinan yang berintegritas, sistem yang transparan, serta pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Nilai ini
pada akhirnya akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Bu Moderator. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Baik, terima kasih Bapak Rahman. Sangat inspiratif ya dari contoh tersebut. Kita bisa melihat bahwa akuntabilitas itu dapat diwujudkan melalui kepemimpinan yang bertanggung jawab serta sistem pelayanan yang transparan dan berbasis teknologi. Nah, Sobat Transportasi, bisa kita simpulkan bahwa nilai akuntabel ini merupakan fondasi yang penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap ASN. Nah, dengan menerapkan prinsip transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab, kita dapat memberikan pelayanan yang berkualitas di seluruh sektor transportasi. Jadi semoga nilai ini dapat kita implementasikan secara konsisten dalam setiap tugas kita ke depan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.